Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Ingkang kaula hormati dumateng para alim wal ulama, para asadid wal asadidah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kyai Haji Farihin Syahmari, lan ingkang kaula ta'zimi panjenenganipun Habib Mahmud Al Atas, lan panjenenganipun Kyai Haji Mansur Anis ingkang santiasa kaula tunggu sedaya mauidhah hasanahipun. Ingkang kaula hormati ugi para bapak, para ibu, para sedherek, para pejabat baik sipil maupun militer ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggal nami-namipun. Ingkang kaula hormati ugi muslimin muslimat nahdiyin wan nahdiyat ingkang hadir maupun dereng. Pertama-tama marilah kita panjataken puja lan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat lan rahmat dumateng kita sedaya, sehingga kita saged kempal lan bermuajahah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan haulipun Al Mukarram Al Mahfurlah Kyai Haji Muhammad Thayyib ingkang kaping 27. Shalawat serta salam kita sanjungkan dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun benjang dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge mempersingkat wekdal kawula teng mriki badhe maosaken susunan acara. Susunan acara ingkang pertama inggih punika pembukaan lan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ingkang salajengipun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ingkang salajengipun sambutan-sambutan, lang ingkang terakhir inggih punika mauidhah hasanah. Kangge acara sepindah kita buka kanthi waosan Al-Fatihah ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kangge acara salajengipun inggih punika pembacaan Al-Qur'an beserta sholawat ingkang badhe dipun pimpin kalian Al Ustad Muhammad Fahim. Dumateng panjenengan Al Ustad Muhammad Fahim wekdal kula sungguhaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fahadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para bapak, para hadirin hadirat sedaya ingkang rawuh teng enjang punika, ingkang saged ngrawuhi acara pertama, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
ingkang kaping pun acara khol Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Thayyib ingkang kaping swidak sunggal. Alhamdulillah saged hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ingkang kawula hormati ugi dumateng para habaib ingkang Pak insyaallah rawuh teng tengah kita sedaya. Ingkang kawula hormati ugi aparatur pemerintah atau ingkang mewakili ugi ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula tresnani sedaya panitia pelaksanaan kegiatan teng enjang punika ingkang kanthi gotong royongipun kanthi sedaya penyerahan tenaga pikiran materi lan non materi acara teng enjang punika saged terlaksana kanthi fa insyaallah mangke dugi akhir pelaksanaanipun sukses, amin amin ya rabbal alamin. Monggo pertama-tama kita tancah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi limpahan rahmat taufik lan hidayahipun sehingga pada pagi hari ini kita sedaya saged rawuhi acara ingkang fa insyaallah acara ingkang dipun ridhoni dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi dalam keadaan sehat walafiat mboten kirang setunggal punapa. Kaping kalihipun sholawat serta salam monggo kita aturaken dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang fa insyaallah hadiripun kita sedaya teng acara enjang punika dados wasilah lantaran kita sedaya termasuk golongan ingkang demen dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang akhiripun kita sedaya termasuk golongan umat ingkang mangke badhe angsal syafaat teng yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, pertama kawula sebagai panitia pelaksana kegiatan teng enjang punika ngucapaken matur nuwun sangat atas sedaya kerjasama sedaya guyub rukunipun masyarakat sehingga acara teng enjang punika saged terlaksana kanthi sukses, baik ingkang nyumbang arupi materi berupa arto nopo berupa konsumsi nopo berupa pikiranipun pendapatipun nopo tenaganipun niki saking kawula sebagai panitia pelaksana namung saged ngucapaken matur nuwun sanget. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe bales napa ingkang sampun dipun serahaken dumateng panjenengan sedaya kangge pelaksanaan kegiatan teng enjang punika. Kaping kalihipun kawula atas nama panitia sedaya ngaturaken mohon maaf ingkang sakathah-kathahipun, mohon pengampunan ingkang sakathah-kathahipun boh bilih kegiatan khol ugi pengaosan teng enjang punika dalam rangka disebataken Maulid Nabi lan khol Kiai Haji Muhammad Thayyib ingkang dipun mulai dinten wingi dinten Sabtu niki boten menawi boten saged terlaksana kanthi sukses, boten terlaksana kali sesuai kali pengharapanipun panjenengan sedaya niki lewat lesan kawula sedaya panitia nyuwun agungi pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Ngapunten napa ngapunten? Nggih. Lan ugi akhiripun kawula nyuwun berpesan dumateng para hadirin hadirat monggo mangke fa insyaallah mau'idatul hasanah badhe dipun sampaiaken pertama Habib sapa dumateng Al Mukarram Kiai Haji Mansur Anis saking Brebes. Pak insyaallah mangke badhe dugi teng tengah-tengah itu sedaya monggo dipun perhatosaken dipun pendet
pelajaranipun ugi monggo sasambune panjenengan sedaya merhatosaken lan ugi meraih ilmu anggenipun panjenengan ngaos mangke dipun saged dipun amalaken. Ugi mangke ingkang badhe atur malih Habib Mahmud Al-Atos nggih saking Tegal, monggo ugi dipun nggih napa ingkang badhe dipun sampaiaken dipun perhatosaken nggih lan ugi mangke saged dipun amalaken nggih. Sepidah malih kula atas nama panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi ugi pelaksanaan haul nyuwun agung pangapunten ingkang sakathah-kathahipun wau pilih anggenipun kawula selama pelaksanaan kegiatan dari pas persiapan sampai akhiripun mangke acara selesai, kula nyuwun agung pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Akhirul kalam wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alhamdulillahilladzi taraman nasyari dinal qawim wa ja'ala awliya'ahu a'immatan lil mu'minin wa ayyudahuma bi karamatin lin nasril mutawassilin wa qada'il hawaijin nas alladzina yatawassaluna bihim min umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qadil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, para santri, para sedherek-sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah dinten menika kita sedaya saged ngrawuhi hormat meringati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngormati ngrawuhi haulipun kiai kita, guru kita almarhumah Kiai Haji Muhammad Thoyyib. Kula mriki badhe sedikit sekedik maosaken riwayat hidup manakib Mbah Kiai Haji Muhammad Thoyyib. Para sedherek ingkang kula mulyakaken, manakib tawi biografi riwayat hidup Kiai Haji Muhammad Thoyyib. Kiai Haji Muhammad Thoyyib lahir pada tahun 1877 Masehi di Karangtengah Warompring saking pasangan Mbah Dasmi lan Ibu Hajah Khotijah. Mbah Muhammad Thoyyib nama lahiripun Tawang. Ayah Kiai Muhammad Thoyyib, Mbah Dasmi, adalah seorang polisi desa di Karangtengah Warompring yang dikenal pada saat itu orang yang jujur, loman, dan sangat tinggi pengabdian dan kepeduliannya kepada masyarakat, terutama kepada kaum duafa. Kaum duafa utawi fakir miskin, bukti dari kejujuran dan kepedulian beliau Mbah Dasmi diantaranipun adalah adanya sebuah saluran air yang memanjang dari Sungai Waluh
di sebelah utara Karangtengah sampai ke desa Karangdawa Warongpring sepanjang 3 km yang bisa mengairi sawah seluas 30 hektar. Saluran air tersebut dinamakan Wangan Dasmi. Menika menunjukkan bukti bahwa Mbah Dasmi adalah orang yang loman, yang memiliki tanah miliknya diambil sebesar 1 meter dan panjang 500 meter untuk dibuat saluran air yang dipergunakan untuk orang banyak, dan kebetulan menjadi kepala desa. Lurah pada saat itu bernama Haji Ismail. Setelah melihat beliau, Haji Ismail banyak tamunya, dan pada saat itu bengkok atau tanah milik desa belum luas, maka Mbah Dasmi menghibahkan sebidang tanah sawah seluas setengah bau untuk dijadikan bengkok yang sampai sekarang menjadi milik desa Warongpring. Dan beliau juga cinta kepada ulama. Bukti putranya yang keenam yang bernama Tawang sejak kecil sudah diperintahkan dan dipasrahkan untuk belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu Al-Quran pada seorang kiai di Tegalarja Warongpring yang bernama Kiai Asnawi. Berkat dari kepedulian kepada masyarakat serta kelomanannya dan cintanya kepada para ulama, anak Mbah Dasmi yang keenam menjadi ulama besar yang alim, soleh, mempunyai karomah yang cukup banyak, dinamakan yaitu Kiai Haji Muhammad Thoyib. Bukan hanya itu saja, boleh dikatakan sebagian besar tokoh agama dan masyarakat desa Warongpring yang meliputi Gombong, Karangtengah, Pamulian, Tegalarja adalah anak cucu dan buyut bahkan canggah atau keturunan dari Mbah Dasmi. Memang benar dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan apabila ingin punya keturunan yang alim dan soleh, maka harus loman dan cinta kepada ulama. Menawi kepengin putra putri panjenengan gadah ingkang turunan ingkang alim, maka panjenengan kedah loman lan cinta kalian ulama. Pendidikan Mbah Kiai Thoyib, Kiai Muhammad Thoyib yang nama kelahirannya Tawang, sejak kecil sudah menunjukkan akan menjadi orang yang alim dan soleh sekaligus sebagai tokoh yang menjadi panutan umat. Pada usia kurang lebih 7 tahun, beliau setiap hari mengikuti pembantunya atau rakyatnya yang mengembalakan kerbau, ayahnya di tempat pengembalaan kerbau atau yang biasa lazim disebut pangonan. Beliau mengajak teman-temannya untuk latihan sholat, kadang-kadang pidato, khutbah, dan tahlil-tahlilan di petilasan Mbah Sigit yang sekarang makanya di daerah Tegal. Kemudian pada usia 10 tahun beliau mulai belajar ngaji Al-Quran kepada Kiai Asnawi Tegalarja. Setelah beliau hatam Al-Quran, meneruskan belajar ilmu pesolatan kepada Kiai Haji Abdul Karim Randu Dongkal. Setelah menamatkan beberapa kitab, terutama kitab fikih, beliau meneruskan belajar di Pondok Pesantren Mangkang, Tugu, Semarang. Di sana beliau belajar ilmu nahwu, sorof, lan ilmu hisab atau yang disebut falak. Kemudian setelah mendapatkan beberapa ilmu, dari Mangkang pindah ke Lemah Dhuwur untuk belajar ilmu fikih kepada Kiai Haji Hasan Anwar dan juga Kiai Abdul Jalil Pulo. Kemudian beliau Kiai Haji Muhammad Thoyib memperdalam ilmu tauhid kepada Kiai Ubaidah Giren Talang Tegal. Setelah mendapatkan beberapa ilmu syariat dan ilmu hakikat, maka beliau meneruskan belajar ke Pondok Pesantren Sindang Laut kepada Kiai Haji Samsuri Sindang Laut Cirebon.
Di sana beliau belajar ilmu hikmah, dan kemudian setelah sudah merasakan cukup belajar ilmu hikmah, maka meneruskan belajar pada Kiai Haji Abdul Jamil Buntet Cirebon tentang ilmu thariqah, yang akhirnya pada tahun 1904 beliau mendapat izin dari Kiai Abdul Jamil untuk membaiat thariqah Satoriyah dengan bahasa tata kramanipun tabaruk. Kemudian pada saat melakukan ibadah haji, beliau meneruskan belajar ilmu syariat dan tasawuf kepada Asy-Syaikh Al-Alamah Mahfud At-Tirmizi di Makkatul Mukarramah. Syekh Mahfud adalah ulama kelahiran Termas, Jawa Timur, yang menjadi muallim atau pengajar di Masjidil Haram pada waktu itu. Karangan beliau banyak sekali, diantaranya Syarah Alfiyah Suyuti, Syarah Minhajul Qawim, dan masih banyak lainnya. Beliau juga belajar kepada Syekh Dhamira Al-Maki, Syekh Muhtaram Al-Maki, Syekh Muhammad Said Suto Al-Maki, dan Syekh Hamzah Al-Maki. Kiai Muhammad Thayyib dalam pengabdian kepada masyarakat, setelah beliau pulang dari berbagai pesantren, Kiai Muhammad Thayyib pada tahun 1893 mulai mengembangkan ilmunya di Karangtengah dan sekitarnya karena akhlaknya yang begitu baik, punya jiwa lentur, menerima saran dari orang lain dan menghargai pendapat orang lain, sehingga pada saat itu beliau mendapat izin mengajar dari pemerintahan Belanda. Kemudian pada tahun 1896 dalam usia 25 tahun beliau menikah dengan Ibu Sudiah, asal dari Kalitorong, dan dikaruniai satu anak yang bernama Haji Khudori almarhum. Kemudian firaq, maka beliau nikah lagi dengan Ibu Nyai Sarti, tidak dikaruniai anak, kemudian firaq dan menikah lagi dengan Nyai Jenah dari Bengkeng Warumpring, dikaruniai 9 anak, yaitu yang pertama Haji Hariri, Haji Jamhari, Haji Dajri, Haji Azhuri, Siti Hudriyah, Nyai Masnuri, Nyai Khuriyah, Nyai Mulihah, yang ke-9 Pak Masruri. Kemudian beliau menikah lagi dengan Muriah dari Tegalaja, tapi tidak dikaruniai anak. Muriah meninggal di Mekah. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau menikah lagi dengan adik Muriah, yaitu Nyai Siti Mariah, dan dikaruniai satu anak yang bernama Siti Khairiyah, yang dinikahkan dengan Kiai Haji Syahmari Syarif. Kemudian setelah Nyai Siti Mariah wafat, menikah lagi dengan Siti Aisyah yang dikaruniai 2 anak, yaitu Mashkuri dan Mahruri. Yang terakhir beliau menikah dengan Nyai Wastimah, tetapi tidak dikaruniai anak. Beliau kecuali menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pondok pesantren di Karangtengah, beliau juga mengadakan dakwah di berbagai desa dengan cara yang halus, telaten, tidak mengenal payah, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan-rintangan, sehingga dapat mendorong masyarakat di berbagai desa dan kecamatan untuk mendirikan masjid jami' atau masjid yang dipergunakan untuk sholat Jumat, yang sampai 40 masjid di berbagai kecamatan, dari kecamatan Warompring, Moga, Randu Dongkal, Bantar Bolang, Pulau Sari, Belik, Watu Kumpul, dan memberikan dorongan-dorongan kepada orang kaya pada saat itu yang belum sadar untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji, didorong untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu beliau sudah bisa menyelenggarakan bimbangan ibadah haji atau yang sekarang biasa dikenal KBIH,
maka tepat pada waktu 1907 beliau berangkat ibadah haji yang pertama. Kemudian pada tahun 1917 beliau berangkat haji untuk yang kedua. Kemudian pada tahun 1921 beliau Kiai Haji Muhammad Thoyyib berangkat haji untuk yang ketiga. Pada tahun 1925 beliau berangkat haji untuk yang keempat, dan pada tahun 1930 beliau berangkat haji untuk yang kelima kalinya dan bermukim di Mekah sampai tahun 1933. Sehingga jumlah melakukan ibadah hajinya sampai 7 kali. Pada tahun 1912 beliau mendapat izin untuk menjadi khalifah Thariqah Syathriyah, sehingga mulai saat itu beliau mengembangkan Thariqah Syathriyah yang muridnya tersebar di berbagai daerah. Adapun beat oleh gurunya yaitu Kiai Haji Abdul Jamil pada tahun 1893. Kiai Muhammad Thoyyib dalam bidang organisasi, kecuali sebagai ulama pesantren sekaligus mursyid Thariqah Syathriyah, juga aktif di pengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Contoh pada awal Nahdlatul Ulama dibentuk di Kabupaten Pemalang, beliau saat itu menjadi Presiden Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang yang sekarang disebut Mustasyar, dan sering mengikuti kegiatan-kegiatan muktamar Nahdlatul Ulama. Akhlak dan sifat serta kesabaran Kiai Muhammad Thoyyib orang yang sangat pantas harus kita teladani dalam berbagai kehidupan, baik soal agama, perjuangan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Beliau adalah orang yang sangat ulet dalam berjuang dan sabar, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi tantangan, cobaan, hasudan, dan rintangan, tidak pernah menyampaikan atau mengeluhkan orang-orang yang memusuhinya atau menghasutnya. Kalau sekarang dengan bahasa yang orang-orang yang membuli, bahkan mereka yang musuhi atau yang merintangi dan menghasuti dianggap sebagai guru dan teman yang baik. Beliau sangat suka memuji, menghargai orang yang berjasa kepada beliau, tetapi tidak pernah mencaci maki, apalagi menfitnah kepada orang yang berseberangan, yang tidak sepaham. Beliau sangat loman dan beliau kepada fakir, miskin. Contoh yang konkret ialah pada saat itu apabila ada pedagang asongan yang membawa bahan-bahan semacam alat dapur atau yang disebut gerabah sampai sore belum laku, maka oleh beliau dibeli walaupun di rumah sudah banyak, tapi nanti akan diberikan kepada keluarga dan pada familinya yang membutuhkan. Beliau sangat suka menghibur orang-orang yang sedang kesusahan. Jika ada saudara atau famili, tetangga terutama yang miskin, sedang sakit atau meninggal dunia, pasti beliau menengok sampai selesai, bahkan memimpin acara. Tidak pernah ada hari minggu atau bulan tanpa untuk menengok keluarganya yang sedang kesusahan baik di Gombong maupun di Karangtengah dan Pamulian serta Pakembaran dan beberapa desa yang dimana ada santri beliau. Jika ada orang yang menentang atau memusuhi, mereka malah sering dikirimi salam, dan beliau sering bersilaturahim pada mereka. Beliau orang yang sangat pemaaf, tidak pernah dendam, tidak isi kedudukan. Jika bertemu atau melakukan sholat jamaah bersama kiai lain, walaupun kiai lain lebih muda, Mbah Kiai Thoyyib tidak mau menjadi imam. Ini bentuk tawadhunya Mbah Kiai Thoyyib. Kiai Haji Muhammad Thoyyib dilahirkan di Karangtengah pada tahun 1871. Beliau dibesarkan dan mengembangkan ilmu sampai tahun 1914 di Karangtengah. Karena pertimbangan keluarga, maka pada tahun 1914 beliau pindah ke Gombong, Warompring, dan tetap mengajar di pondok pesantren serta melakukan dakwah dengan cara yang lentur, hikmah, serta mengembangkan Thariqah Syathriyah
sampai pada tahun 1958. Sebelum beliau meninggal, tepatnya pada hari Rabu jam 5 sore ba'da asar tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1958, memanggil menantunya Kiai Haji Syahmari Syarif almarhum untuk diberi wasiat. Wasiat yang disampaikan adalah antara lain setelah kepulangan beliau agar Kiai Haji Syahmari meneruskan perjuangannya dan meneruskan pembeatan thariqah. Kemudian agar apabila beliau sudah meninggal tidak usah di-40 harikan, namun yang penting dihauli setiap bulan Rabiul Awal atau Mulud. Demikian sekilas manakib riwayat hidup almarhumah Kiai Muhammad Thoyib. Semoga riwayat hidup ini diambil dari berbagai sumber, baik dari keluarga dan santri yang sangat dekat yang pernah berjumpa dengan beliau. Semoga kita semua mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dan keberkahannya wasilah karomah beliau bisa sampai kepada kita semua sebagai santri. Semoga kula panjenengan sedaya saged nderekaken napa mawon perjuangan Mbah Kiai Thoyib menika lan angsal berkahipun, amin Allahumma amin. Saking kawula menika ingkang saged kula sampaikan sedikit riwayat hidup biografi Mbah Kiai Muhammad Thoyib. Mugi-mugi bermanfaat. Mbok pilih wonten salahipun lenta-lentunipun kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.